Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan menyampaikan materi muqaddimah dan pengantar dari salah satu risalah yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, dan mudah-mudahan suguhan dan tayangan ini menemani puasa Ramadan kita di tahun 1441 Hijriah, dan di tengah-tengah menghadapi situasi darurat dan kondisi krisis, kita senantiasa memiliki kesempatan untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan kita tentang ad-din dan syariat. Perlu kami sampaikan bahwa Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah adalah salah seorang ulama yang lahir pada abad ke-13, tepatnya pada tahun 1292 Masehi, dan beliau wafat pada tahun 1350 Masehi. Secara periodisasi sejarah, beliau ini sudah lahir ketika Nusantara masih dalam periode Sriwijaya dan Majapahit, dan yang berikutnya di dalam konteks zona yang sama secara kewilayahan, beliau lahir di masa periode perang salib pada periode yang ke-7 atau periode yang ke-8. Karena itu beliau sangat berpengaruh kepada beberapa ulama, karena di antara murid beliau yang paling terkenal adalah Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, yang kita kenal menyusun satu kitab tafsir yang sangat fenomenal karena merupakan himpunan dari tafsir-tafsir yang bil maktur atau dengan himpunan riwayat dan sanad yang terverifikasi secara kuat. Ibnu Qayyim sendiri secara lengkap sesungguhnya adalah gelar. Nama lengkapnya adalah Syamsuddin Abdullah Muhammad bin Abi Bakar Ibnu Ayyub Az-Zur'i Ad-Dimashqi Al-Hambali. Jadi beliau sendiri pada dasarnya memiliki nama asli adalah Syamsuddin, tentu dengan kelengkapan nasab berikutnya. Sedangkan Ibnu Qayyim adalah gelar yang diberikan oleh orang-orang yang ada di lingkungannya, karena ayah dari Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, yaitu Ibn Abu Bakar bin Ayyub Az-Zur'i adalah seorang kepala sekolah yang ada di daerah di mana Ibnu Qayyim Al-Jauziyah pada masa itu menjadi seorang kepala sekolah yang khusus untuk pendidikan hakim di dinasti Mamluk atau pada Kesultanan Mamluk pada masa itu, yang berlatar belakang mazhab Hambali. Karena beliau adalah putra dari seorang kepala sekolah, maka beliau akhirnya kemudian dikenal lebih populer dengan nama Ibnu Qayyim. Padahal pada dasarnya secara nama asli beliau aslinya bernama adalah Syamsuddin Abu Abdullah bin Muhammad bin Abi Bakar Ibnu Ayyub Az-Zur'i rahimahullah. Nah, seperti yang telah kita sampaikan tadi hadirin, bahwa beliau ini adalah seorang ulama yang banyak melahirkan tokoh-tokoh penting berikutnya. Setelah beliau mengambil dan menimba ilmu dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, lalu kemudian beliau juga melahirkan tokoh-tokoh besar dari kalangan mazhab Hambali, misalnya
Ibnu Rajab Al-Hambali, kemudian Ibnu Katsir yang tadi kita sudah sebutkan, dan yang paling terkenal di Indonesia adalah Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Semua ini adalah murid-murid beliau yang secara latar belakang mazhab banyak justru berbeda dengan Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim berlatar belakang Hambali, dan dari tiga murid yang terkenal ini, Ibnu Hajar Al-Asqalani dan Al-Imam Ibnu Katsir itu berlatar belakang mazhab Syafi'i. Hal ini menunjukkan bahwa pada abad ke-13 sebenarnya situasi dan suasana perkembangan fikih secara mazhab itu sangat dinamis. Tidak menutup kemungkinan seorang yang bermazhab Syafi'i bisa berguru kepada seorang yang bermazhab Hambali. Nah, kemudian kitab yang akan kita bahas di sini adalah kitab yang berjudul Ad-Da' wad Dawa, dalam judul yang singkat, yang kalau kita terjemahkan secara kontekstual, kitab ini berarti terapi dari penyakit-penyakit rohani atau obat dan terapi dari penyakit-penyakit rohani. Ada versi judul yang relatif lebih panjang, namanya di beberapa tempat disebut Al-Jawabul Kafi Liman Sa'ala an Dawa Isyafi, yang artinya jawaban komprehensif tentang pertanyaan seseorang yang berkaitan dengan penyakit-penyakit rohani. Lalu dalam kitab ini dan pada kesempatan kali ini kita akan batasi penyampaian kita dengan waktu yang sangat terbatas ini untuk menyampaikan tentang sedikit pengantar. Ya, seperti yang telah kita sampaikan, terlihat pada judulnya bahwa kitab ini berjudul tentang atau berbicara tentang penyakit rohani. Penyakit rohani ini pada dasarnya merupakan salah satu bagian yang penting sekali dalam kehidupan keimanan dan kedewasaan beragama seseorang. Dalam pengantar disebutkan bahwa Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah itu ditanya oleh salah seorang sahabatnya atau mungkin salah seorang muridnya tentang suatu pertanyaan yang sangat penting dan menjadi salah satu alasan kenapa kemudian kitab ini atau risalah ini disusun oleh beliau. Ya. Apa pertanyaannya? Pertanyaannya menarik. Ya. Beliau bertanya kepada Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah tentang satu persoalan atau suatu problem yang sering dihadapi oleh orang-orang beriman, yaitu bagaimana solusi Qur'ani atau solusi syar'inya ketika seorang menghadapi musibah, dan musibah itu sifatnya menahun dan menjadi salah satu momok yang menghantui terus-menerus kehidupan orang-orang beriman. Ya. Salah satu di antaranya digambarkan, disebutkan bahwa mata qulu sandatul ulama a'immatud din fi rajulin ibtala wa 'alima annaha in istamarrat bihi afsadat dunya wa akhirah wa qad ijtahada fi dafsiha an nafsihi bi kulli tariqin fama yazdadu illa tawqidan wa shiddatan. Artinya ada problem kemanusiaan, problem rohani, dan problem rohani itu sudah diupayakan solusinya, tetapi kemudian tidak berhasil atau masih menjadi masalah dan bahkan bertambah, sebagaimana yang disebutkan di dalam pertanyaan tadi bahwa fama yazdadu illa tawqidan wa shiddatan. Ya. Lalu apa jawaban Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah? Beliau mengutip salah satu hadis Rasulullah SAW yang disebutkan bahwa walillahi fi aunil abdi maka al-abdu fi auni akhihi. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Menarik kalau kita perhatikan bahwa jawaban beliau berdasarkan
Rasulullah SAW terkait dengan problem kemanusiaan seseorang atau problem kerohanian seseorang itu sangat bergantung pada hubungan kemanusiaannya dengan orang lain. Karena itu tergambar dalam sabda Rasulullah atau dari hadis Rasulullah yang dikutip oleh Al-Imam Ibnu Qayyim, bahwa sesungguhnya Allah itu akan menolong hambanya selama hambanya menolong sesama. Walillahi fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhi. Sesungguhnya Allah akan menolong hamba-hambanya selama hambanya itu menolong kepada sesamanya. Ya. Ini yang pertama. Jadi menurut Imam Ibnu Qayyim bahwa problem rohani seorang itu pada dasarnya adalah menggambarkan dan merepresentasikan problem kemanusiaan dan hubungan sosialnya kepada sesama manusia. Yang kedua, hadirin yang dirahmati Allah, Imam Ibnu Qayyim menekankan bahwa problem rohani itu sesungguhnya berasal dari ketidakmampuan untuk memahami masalah, atau yang sering disebut dengan kejahilan kita tentang hal-hal tertentu dalam kehidupan dan problem kemanusiaan kita. Beliau mengatakan, فَأَخْبَرَ أَنَّ الْجَهْلَدَ وَأَنَّ شِفَاءَ السُّؤَالِ. Jadi kebodohan itu adalah merupakan penyakit dan bertanya itu merupakan obat. Ya. Kemudian beliau mengutip firman Allah, walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatuhu a'jamiyyun wa arabiyyun qul huwa lil ladzina amanu hudan wa shifaa. Ya. Apakah jika kemudian kami, kata Allah, ja'alnahu Qur'anan, itu bahasa Al-Quran itu dengan bahasa yang a'jam, bahasa yang bukan dengan bahasa Arab, lalu kalian akan berkata laqalu laula fussilat ayatuhu, lalu kalian akan berkata kepada Nabi Muhammad, mengapa engkau wahai Muhammad tidak menjelaskan ayat-ayatnya? Lalu kemudian a'jamiyun wa arabiyyun qul huwa lil ladzina amanu hudan wa shifaa. Maka sesungguhnya bahasa Arab itu adalah bahasa yang dimiliki oleh Rasulullah SAW, karena itu Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab, dan fungsinya adalah untuk senantiasa menjadi petunjuk dan obat. Ya. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, di dalam penjelasan yang ketiga ini, Al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyebutkan bahwa pada dasarnya problem rohani seorang itu ditentukan oleh kemampuannya untuk menambahkan atau memahami problem-problem mendasar dari ilmu-ilmu yang meliputi persoalan-persoalan keduniaan dan kehidupan akhiratnya. Ya, karena itu beliau mengatakan al-jahlu huwa da wa anna shifa'ahu huwa as-su'al. Kebodohan itu adalah penyakit, dan sesungguhnya obat dari kebodohan itu adalah bertanya. Nah, berikutnya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup dari pengantar kita pada kesempatan ini, beliau kemudian memberikan satu rangkuman yang cukup penting untuk kita cermati. Ya. Beliau mengatakan bahwa walakin hahuna amrun yanbaghi at-tafattunu lahu wa huwa anna al-adhkar wal ayat wal adiyah allati yastashfi biha wa yarqa biha fi nafsiha nafi'ah syafi'ah walakin tastad'i qabulul mahmul wa quwwatul himmah. Jadi fungsi ayat-ayat Al-Quran, lafaz-lafaz zikir, kemudian hal-hal yang berkaitan dengan ayat-ayat ruqyah, itu semuanya proses penyembuhannya sangat bergantung pada himmah, pada komitmen seorang yang mengobati dan ketahanan rohani bagi orang yang diobati. Ya. Artinya jika terjadi pelambatan, atau jika terjadi lemahnya pengaruh pengobatan ruqyah atau pengobatan Qur'ani terhadap rohani kita, itu maka
sesungguhnya sangat dipengaruhi oleh pihak yang mengobati, dan juga imunitas iman yang ada di dalam diri si penderita. Karena itu beliau mengingatkan bahwa walakin tastad'i qabulul mahal wa quwwatul hikmah, dan itu dibutuhkan sebuah proses di mana di situ ada kekuatan untuk senantiasa mendapatkan atau kekuatan untuk senantiasa dengan tulus mengobati si penderita penyakit rohani atau si orang-orang yang membutuhkan terapi. Kiranya demikian sebagai pengantar, mudah-mudahan bisa menjadi teman atau menjadi pengisi dan muhasabah di bulan suci yang mulia ini. Aku qauli hadza, asallu minallah wa barakatuh. Wassalamualaikum